Hai Ibu, selamat ya atas kehamilannya. Agar dalam masa kehamilan ini Ibu tetap sehat dan janin dapat tumbuh optimal, Ibu jangan sampai kekurangan gizi makro dan mikro ya. Di masa kehamilan, kebutuhan kalori Ibu meningkat, terutama di trimester kedua dan ketiga. Masing-masing menjadi 340 kalori dan 452 kalori per hari. Selain mencukupi kebutuhan kalori, sebaiknya ibu mempraktekkan pola makan bergizi seimbang. Jika konsumsi makanan kurang dari kebutuhan, ibu akan beresiko mengalami kekurangan energi kronis dan anemia. Sedangkan jika berlebih, ibu akan beresiko mengalami kegemukan. Yuk kita kenalan dengan zat gizi yang harus dipenuhi dalam masa kehamilan. Pertama, zat besi. Kebutuhan akan zat besi bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi daging merah, hati, ayam, ikan, sayur berdaun hijau, serta buah berwarna oranye seperti pepaya. Zat besi membantu mencegah anemia dan mengurangi resiko pendarahan. Kedua, asam folat. Asam folat penting untuk mendukung pertumbuhan janin dan perkembangan otak. Asam folat bisa didapatkan dengan mengkonsumsi buah jeruk, sayuran berdaun hijau tua, kacang-kacangan, dan hati. Ketiga, vitamin A. Vitamin A penting untuk pembelahan dan perkembangan sel, tulang belakang, jantung, mata, dan telinga. Vitamin A dapat dijumpai pada sayur dan buah berwarna hijau tua atau oranye, seperti wortel, ubi jalar, bayam, brokoli, serta dari sumber pangan hewani seperti hati ayam, telur, dan ikan. Keempat, kalsium. Kebutuhan kalsium ibu meningkat selama kehamilan karena kalsium penting untuk pertumbuhan janin, bermanfaat untuk pembentukan tulang dan gigi. Ibu bisa mendapatkan kalsium dari ikan teri, sereal, dan sayur. Probiotik dan prebiotik adalah makanan dan minuman yang mengandung bakteri baik. Prebiotik bisa didapatkan dari gandum utuh, kedelai, pisang, bawang merah, bombay, bawang putih, dan madu. Probiotik bisa didapatkan dari yogurt atau produk pangan hasil fermentasi. Sekarang kita lihat bagaimana memenuhi kebutuhan gizi yang dijabarkan sebelumnya dalam satu hari. Pada kehamilan trimester 1, ibu disarankan mengkonsumsi 5 porsi makanan pokok atau 500 gram nasi per hari. Pada kehamilan trimester 2 dan 3 meningkat menjadi 6 porsi per hari. Mari kita lihat saran komposisi makanan ibu hamil dalam satu hari. 3-5 porsi karbohidrat atau nasi, 4 porsi protein hewani misalnya ikan, telur, ayam, dan lainnya. 4 porsi protein nabati seperti tahu dan tempe, 4 porsi sayur-sayuran, 4 porsi buah-buahan. Batasi 5 porsi minyak atau lemak termasuk yang digunakan untuk menggoreng, menumis, atau memasak dengan santan. Batasi konsumsi gula maksimal 2 sendok makan. Batasi asupan garam maksimal 1 sendok teh. Juga 8-12 gelas air putih per hari. Hindari minum kopi dan teh karena dapat meningkatkan resiko dehidrasi, tekanan darah tinggi, dan gangguan lainnya. Pada masa kehamilan, ibu perlu menambah makan dengan porsi kecil 1 kali, sehingga ibu sebaiknya makan 4 kali dalam sehari. Ayo kita lihat contoh penerapannya isi piring ibu saat makan sehari-hari. Contohnya untuk makan pagi, ibu bisa mengkomposisikan porsi nasi, protein hewani, nabati, sayur, dan buah sebagai berikut. 1-2 porsi karbohidrat atau nasi putih, setengah porsi protein hewani dari setengah butir telur rebus, 1 porsi protein nabati dari tempe goreng, 1 porsi sayur dan setengah porsi protein hewani dari tumis daun pepaya, kacang panjang, dan ikan teri, 1 potong buah pepaya, dan 2 gelas air putih. Di antara makan pagi dan siang, sisipkan selingan misalnya bubur kacang hijau dengan contoh komposisi 1-2 porsi protein nabati dari kacang hijau dan 1-2 porsi lemak dari santan. Keduanya bisa Anda dapatkan dari bubur kacang hijau, 1 porsi karbohidrat dari ubi merah, dan 2 gelas air putih.
Untuk makan siang, contoh komposisi nasi, protein hewani, nabati, sayur dan buah bisa dibuat seperti ini ya Bu. 1 porsi karbohidrat atau nasi putih. 1 porsi protein hewani dari 1 potong ayam atau 1 ekor ikan. 1 porsi protein nabati dari semur tahu. 1-2 porsi sayur dari daun singkong bersantan. 1 buah jeruk dan 2 gelas air putih. Dan makan malam ibu bisa mengatur porsi nasi, protein hewani, nabati, sayur dan buah seperti contoh ini. 1-2 porsi nasi putih. 1 porsi protein hewani dari ikan kembung goreng. 1-2 porsi sayur dan 1 porsi protein nabati bisa diperoleh dari sayur lodeh kacang panjang dan tempe. Lalu 1 buah pisang dan 2 gelas air putih. Ibu bisa berkreasi dengan jenis makanan yang ibu suka, asal memenuhi prinsip gizi seimbang, yaitu terdapat karbohidrat, protein hewani, protein nabati, buah dan sayur, serta air putih. Makanan yang ibu konsumsi harus bervariasi, tidak perlu mahal, yang penting bergizi. Jenis makanan juga tidak harus seperti di video, bisa disesuaikan dengan selera dan bahan yang tersedia di tempat tinggal ibu. Ibu juga disarankan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro dengan mengonsumsi MMS, multivitamin dan mineral untuk ibu hamil, dan menggunakan bahan pangan terfortifikasi. Nah, ibu jangan lupa ya untuk menandai kotak kontrol minum TTD atau MMS pada ibu hamil di buku KIA setiap harinya. Ibu juga dapat berkonsultasi tentang porsi makan kepada tenaga kesehatan untuk mendapatkan saran yang sesuai, agar tidak kekurangan dan tidak berlebihan, sesuai dengan indeks massa tubuh atau IMT. Mudah kan memenuhi kebutuhan gizi selama masa kehamilan? Semoga lancar sampai persalinan ya Bu.